Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu pejabat penata usaha keuangan daerah beserta bendahara pembantu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk dapat mengikuti acara sosialisasi kegiatan penyuluhan yang saya lakukan pada saat ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa Bapak Ibu semua saya pilih menjadi kelompok sasaran kegiatan penyuluhan yang saat ini saya lakukan. Hal ini dikarenakan di tangan Bapak dan Ibu semualah terletak kunci strategis bagi OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan untuk bisa terbebas dari tindak pidana korupsi. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya meminta waktu sebentar untuk melakukan share screen terhadap materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon waktu sebentar. Baiklah Bapak Ibu semua, apakah di layar Bapak Ibu semua sudah dapat melihat slide yang saya tampilkan? Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sebuah penyuluhan anti korupsi tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Denny Octaviori, Sarjana Ilmu Politik. Saya seorang pegawai negeri sipil di Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Saat ini, saya menduduki jabatan sebagai pengawas pemerintah tingkat madya, yang notabene tugas dan fungsi saya adalah sebagai aparat pengawas intern pemerintah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan APIP. Bapak Ibu sekalian, tujuan saya melakukan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu semua tentang kegiatan anti korupsi. Sebelum saya memulai penyuluhan ini, izinkan saya memberikan 2 bait pantun kepada Bapak Ibu semua. Pantun pertama, cantik sungguh si adik manis, duduk bersandar di atas kursi, jangan terbujuk janji dan manis, membuat kita melakukan korupsi. Pantun selanjutnya, Tuan berpantun tanda Melayu, jangan takut terdengar kaku. Mari kita jaga diri selalu dari korupsi yang datang merayu. Baiklah Bapak Ibu, di awal kita harus mengetahui apa itu definisi dari korupsi. Mungkin Bapak Ibu semuanya telah banyak membaca referensi tentang apa definisi dari korupsi. Korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang dikenal dengan istilah corruptio, yang artinya busuk. Jadi korupsi ini adalah sesuatu yang busuk, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang harum. Jadi kalau kita lihat definisi korupsi secara umum, korupsi dapat diartikan adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan lainnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan setiap orang yang dengan sengaja, dengan melawan hukum atau untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi korupsi itu diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sementara kita lihat menurut
Robert Klitgard, definisi korupsi itu diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau orang per orang, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Kemudian mari kita lihat faktor-faktor serta teori yang menyebabkan korupsi ini. Kenapa korupsi ini terjadi di muka bumi ini sejak dahulu kala dan sangat susah sekali dihilangkan. Untuk faktor penyebab korupsi ini kita mengenal dengan istilah gun theory yang dikeluarkan oleh Jack Bologne. Faktornya ada 4. Yang pertama greed atau keserakahan. Nah, keserakahan ini berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan setiap individu yang ada. Untuk itu, marilah kita jauhi sikap serakah ini agar kita dapat terlepas dari biaya korupsi yang akan terjadi. Yang kedua, opportunis atau kesempatan. Dalam hal ini, korupsi tidak muncul dari niat pelaku, melainkan ada kesempatan yang diberikan oleh masyarakat di sekitarnya. Kita ambil contoh, ketika seorang warga datang ke kantor untuk mendapatkan suatu pelayanan terhadap administrasi kependudukan mereka. Mungkin karena sesuatu hal, mereka sengaja membayar kita atau memberikan kita sejumlah uang untuk memperlancar semua urusan yang mereka inginkan. Nah, hal yang seperti ini tidak boleh, Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan bidang keuangan. Apabila ada seorang PPTK yang ingin melakukan proses pencairan keuangan, mereka mengabaikan syarat-syarat yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu, sehingga mereka mencoba memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu agar berkas mereka dipenuhi dengan segera. Nah, hal-hal yang seperti ini harus Bapak Ibu hindarkan. Faktor yang ketiga itu adalah needs atau kebutuhan. Kalau kebutuhan ini berkaitan erat dengan kebutuhan dan sifat individu yang ingin menikmati kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dalam melakukan itu dia melupakan sebuah pepatah lama yaitu besar pasak daripada tiang, di mana gaji yang tidak seberapa tetapi bermimpi untuk memiliki barang-barang mewah, rumah mewah, sebuah perhiasan mewah, dan sehingga mendorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Faktor yang keempat ada exposure atau pengungkapan. Nah, pengungkapan ini berkaitan erat dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi apabila pelaku diketahui. Jadi dalam hal ini, sang pelaku korupsi mengetahui bahwa ayo kita lakukan korupsi terlebih dahulu, urusan tertangkap, urusan belakang. Toh nantinya yang namanya pengadilan masih bisa kita atur. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang menyebabkan kenapa sang pelaku korupsi tidak memiliki efek jera dari tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya ada faktor-faktor dan teori penyebab korupsi yang lainnya. Yang pertama, rendahnya tanggung jawab profesi, moral, dan sosial. Dalam hal ini tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, moral, dan tingkat sosialnya. Yang kedua, ada penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa, atau pengawas justru yang tidak bersih atau tidak independen dalam melakukan pekerjaannya. Faktor yang ketiga, rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Nah, di dalam hal ini, kita diharapkan dapat banyak membaca tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan pekerjaan kita agar kelak kita aman dari bahaya korupsi.
Yang keempat, ada pola hidup yang boros dan konsumtif serta serakah. Yang kelima, lemahnya pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini, Bapak Ibu sebagai atasan dari para bendahara serta staf-staf keuangan harus melakukan yang namanya pengawasan berjenjang, sehingga tindak pidana korupsi ini dapat kita cegah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dasar hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dasar hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada ketetapan MPR Nomor 10 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen dan Sumber Daya Korupsi. Selanjutnya tentu Bapak Ibu semua timbul rasa penasaran. Apa sih tindak pidana korupsi itu? Kemudian apa-apa saja tindakan-tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, dalam hal ini ada 31 delik aduan tentang tindak pidana korupsi, di mana ke-31 delik aduan itu dapat digolongkan ke dalam 7 kelompok besar. Nah, kelompok yang pertama itu adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara. Ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian kategori selanjutnya ada kegiatan suap-menyuap. Di sini dapat kita kategorikan menjadi 7. Yang pertama, menyuap pegawai negeri. Yang kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri. Yang ketiga, pegawai negeri menerima suap. Yang keempat, pegawai negeri menerima hadiah terkait jabatannya. Yang kelima, menyuap hakim. Yang keenam, menyuap advokat. Yang ketujuh, hakim dan advokat menerima suap. Kemudian kelompok selanjutnya, di sini ada penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini terdiri di atas 5 kategori. Yang pertama, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan. Yang kedua, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang ketiga, pegawai negeri merusak bukti. Yang keempat, pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti. Yang kelima, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti. Untuk kelompok ini kita sangat harus hati-hati, apalagi Bapak dan Ibu berkaitan erat sekali ke dalam kelompok yang ini. Kemudian ada pemerasan. Nah, pemerasan ini juga kita harus berhati-hati, apalagi Bapak Ibu yang duduk sebagai bendahara. Di sini dapat dimasuk ada 2 kategori, pegawai negeri yang melakukan sebuah pemerasan, yang kedua pegawai negeri memeras pegawai negeri lainnya. Selanjutnya
Ada kategori perbuatan curang. Perbuatan curang ini terdiri dari 6 kategori, yaitu pemborong yang berbuat curang, kemudian pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang, rekanan TNI Polri yang berbuat curang, yang keempat, pengawas rekanan TNI Polri yang berbuat curang, kelima, penerima barang TNI Polri membiarkan perbuatan curang, 6, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang. Kemudian kelompok lainnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan ini sering dialami oleh rekan-rekan kita yang bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa atau yang di UKPBG. Nah, di sini terdiri dari satu kategori, yaitu pegawai negeri yang turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu punya rekanan atau punya perusahaan sendiri, sebaiknya dihindari untuk aktif dalam kegiatan di OPD yang saat ini kita bekerja. Selanjutnya ada gratifikasi. Nah, gratifikasi ini, maaf, di sini saya tulis 6, sebenarnya ini ada satu kategori, yaitu pegawai negeri yang menerima gratifikasi. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas bagaimana itu, apa itu gratifikasi, apa itu uang pelicin, bagaimana membedakan antara gratifikasi, uang pelicin, suap, dan lain sebagainya akan kita bahas nanti di belakang. Selanjutnya ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Di sini ada merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi ahli tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, di sini selanjutnya Bapak Ibu mungkin ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara membedakan apa itu gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Karena keempat istilah tersebut terkadang sering terdengar beda tipis dalam penerapannya. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tujuan tertentu yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah uang, barang, rabat atau diskon, kemudian komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan sebagainya dengan harapan adanya timbal baik dari si penerima. Ingat, kata kunci dari gratifikasi ini adalah timbal balik dari yang memberikan kepada sang penerima. Jadi, itulah yang disebut dengan gratifikasi. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu suap. Suap diartikan sebuah pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada pejabat negara atau pemerintah untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contohnya, ketika ada razia di jalan yang dilakukan oleh polisi, kita saat berjalan kita tidak melengkapi surat-surat kita. Kemudian ketika kita kena razia, kita berupaya untuk memberi uang kepada polisi agar lulus dari hukuman. Inilah yang disebut dengan suap. Kemudian kita lihat lagi, apa itu uang pelicin? Secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian, biasanya dalam bentuk uang, untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu pelayanan. Selanjutnya, kita kenal dengan istilah pemerasan. Untuk pemerasan ini, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi, contoh pungli oleh aparat kepada masyarakat, untuk pengurusan dokumen tertentu. Nah, padahal seharusnya
biayanya gratis. Nah, hal ini dapat kita temukan dalam bentuk pungli. Oke, Bapak Ibu, setelah kita paham apa itu tindak pidana korupsi, kita paham apa itu pengertian korupsi, dan kita juga sudah mempelajari undang-undang tentang tindak pidana pencegahan korupsi. Sekarang saya ingin menyampaikan strategi dan rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat kita lakukan untuk memerangi korupsi di muka bumi Indonesia yang kita cintai saja. Apa-apa saja strategi yang kita lakukan? Yang pertama ada represif. Represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Represif adalah strategi pemberantasan korupsi untuk membuat orang takut melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada edukasi dan kampanye. Nah, edukasi dan kampanye inilah yang saat ini saya lakukan kepada Bapak Ibu semua. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mau terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua, setelah sosialisasi ini dilakukan, Bapak Ibu semua tergerak untuk melakukan budaya anti korupsi. Yang ketiga adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini adalah strategi yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Sekarang, mari kita lihat kembali dari yang namanya strategi represif ini. Strategi represif ini hampir semua kasus korupsi dapat terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu informasi yang sangat penting diteruskan oleh KPK. Jadi, kepada Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk melaporkan kecurigaan Bapak Ibu bahwa apabila ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini, kami di Inspektorat Kabupaten Bintan sudah membuat suatu sistem yang kita namakan whistleblowing system. Itu bisa Bapak akses di inspektorat.bintankap.go.id. Di situ ada menu whistleblowing system. Di situ silakan Bapak Ibu masukkan semua laporan-laporan terkait orang-orang yang Bapak Ibu curigai melakukan tindak pidana korupsi di OPD yang Bapak Ibu bekerja saat ini. Tapi ingat, laporan itu harus memenuhi kriteria sebuah laporan yang bertanggung jawab dan memiliki bukti-bukti dokumen pendukung yang akurat. Bapak Ibu jangan khawatir, kerahasiaan Bapak Ibu semua kami jamin. Silakan masukkan aduan di website Inspektorat di www.inspektorat.bintankap.go.id. Kemudian strategi edukasi dan kampanye adalah strategi yang kita lakukan saat ini. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu setelah mendengarkan penyuluhan ini timbul semangat dan motivasi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan gerakan anti korupsi yang dimulai dari lingkungan tempat kita bekerja dan tempat tinggal kita. Kemudian yang ketiga itu perbaikan sistem. Jadi banyak yang kita ketahui, banyak sistem yang sudah diterapkan di Indonesia ini yang masih memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga kita harus membuat suatu sistem yang mampu meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, banyak upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan perbaikan ini. Sekarang mungkin Bapak Ibu bisa melihat seperti aplikasi LHKPN atau LHKSN, itu merupakan salah satu bentuk aplikasi yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya Bapak Ibu, demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.
Hal yang perlu diingat bagi Bapak Ibu semua pada sesi kita hari ini, yaitu ada 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dikembangkan menjadi 30 delik aduan. Kemudian ketujuh tindak pidana korupsi itu dapat kita berantas dengan 3 strategi yang barusan saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah melakukan strategi represif, edukasi, dan kampanye, serta perbaikan sistem. Baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri materi sosialisasi saya ini, izinkan saya kembali memberikan 2 bait pantun kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, korupsi bukanlah suatu budaya. Karena itu hendaknya jangan dipelihara. Wahai Bapak Ibu PPK dan para bendahara, ayo memberantas korupsi secara bersama. Desa kecil bernama Batubi, desa asli yang kini tidak sama lagi. Mari tuan-tuan rawat toleransi dan asli, kita berjamaah lawan korupsi. Ingat, korupsi bukan suatu budaya, karena itu tidak seharusnya kita pelihara. Wahai Bapak Ibu PPK dan bendahara, ayo kita berantas korupsi secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.